Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan semua yang nonton channel kami pada kesempatan kali ini? Tugas ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas akhir Filsafat Ilmu Hukum Keluarga Islam semester 6 Yayan Bukit Tinggi. Ya, baik teman-teman semua, kali ini saya akan perkenalkan beberapa orang yang terlibat dalam proses pembuatan video kita kali ini. Yang pertama ada Sinta Apriliani dengan NIM 1118032 sebagai penulis. Yang kedua ada Dila Marcelia dengan NIM 1118044 sebagai penulis. Yang ketiga ada Nuraini Khalifah dengan NIM 1118047 sebagai pengisi suara dan editor video. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati yakni Bapak Ridho Putra MAG selaku dosen pembimbing. Nah, mari kita masuk ke pembahasan mengenai perkembangan pemikiran filsafat zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Filsafat. Filsafat adalah suatu studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis. Mencari solusi untuk itu memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses tersebut dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika berbahasa. Seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut dengan filsuf. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yakni falsafah. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan kata aslinya yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang artinya secara harfiah adalah seorang pecinta kebijaksanaan atau ilmu. Berikut adalah beberapa cabang dari filsafat. Pertama, epistemologi, cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya, tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Kedua, estetika, ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa berbentuk, dan bagaimana seorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Ketiga, etika, cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai dasar dan penilaian moral ketika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. 4. Filsafat politik, studi dari filsafat yang membahas tema-tema kebebasan, keadilan, hak milik, hak-hak hukum, dan sebagainya. Filsafat politik juga dapat dipahami dengan menganalisis dari sudut pandang metafisika, epistemologi, dan aksiologi. 5. Logika, salah satu cabang filsafat yang mengusahakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata yang dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. 6. Metafisika, cabang filsafat yang mempelajari pelajaran asal atau hakikat objek fisik di dunia. Metafisika merupakan studi keberadaan atau realitas. Metafisika mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sumber dari suatu realitas, apakah Tuhan ada, apa tempat manusia di alam semesta. Selanjutnya kita masuk ke masa Renaissance. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Renaissance adalah hasil dari gerakan individualisme yang kuat yang telah menimbulkan kekacauan pada tatanan yang diterapkan di abad ke-14 hingga abad ke-15. Orang yang pertama kali menggunakan kata ini adalah Julius Macaulay, yaitu seorang sejarawan Prancis yang terkenal. Nah, berikut adalah beberapa tokoh yang terkenal pada masa ini. Nicolaus Copernicus, ia lahir di Torun, Polandia pada tahun 1473. Ajarannya yaitu menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya, atau yang disebut teori heliosentris.
Dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari terhadap porosnya, atau yang disebut dengan rotasi bumi, dan gerakan tahunan yang mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Karyanya, Founder of Astronomy, beliau mengembangkan teori bahwa matahari sebagai pusat jagat raya atau yang dikenal dengan heliosentris. Kemudian selanjutnya Johannes Kepler. Johannes Kepler lahir pada tanggal 27 Desember 1571 di Jerman. Beliau meninggal pada tanggal 15 November 1630. Kepler merupakan seorang astronom dan matematikawan. Ia merupakan profesor di Universitas Graz. Kepler juga dikenal di bidang optik. Ajarannya yaitu dapat membawa Mars tidak dapat mengorbit secara lingkaran sempurna, namun elips dengan matahari merupakan titik fokusnya. Suplemen Tuetelo yang menjelaskan mengenai pantulan cahaya dari sebuah planet dibiaskan sewaktu memasuki atmosfer bumi. Buku selanjutnya berjudul Expounding the Optical Part of Astronomy yang menjelaskan optik dari astronomi dan juga menjelaskan cara kerja mata. Selanjutnya Galileo Galilei. Galileo lahir di Pisa, Italia pada tanggal 1564 dan meninggal di Arceti. Galileo adalah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Ajarannya yaitu Galilei sepaham dengan Copernicus, yaitu penganut paham rasionalisme, bahwa pengetahuan dapat dari akal dan akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan. Karyanya yaitu temuan teropong. Galileo juga sangat membantu dalam pengetahuan untuk sekarang. Dengan teropong itu, Galileo dapat melihat peristiwa angkasa secara langsung. Penemuan terakhir Galileo adalah planet Jupiter yang dikelilingi oleh satelitnya. Selanjutnya, Francis Bacon. Francis lahir di London, Inggris pada tahun 1561. Beliau merupakan seorang filsuf dan politikus Inggris. Ajarannya yaitu menganut paham empirisme, yaitu paham yang menekankan pengalaman dan memperoleh pengetahuan dan memperkecil peranan akal. Karyanya dalam bidang filsafat yaitu esais, yang mengulas tentang mereka yang mempunyai istri dan anak-anak, yang mempunyai resiko tidak mengenakan di masa depan, serta perkawinan dan hidup membujang. Selanjutnya, Roger Bacon. Roger dilahirkan di Ilkerter, Somerset, Inggris pada tahun 1214. Beliau adalah seorang biarawan Fransiskan yang terkenal pada zamannya. Roger adalah ahli filsafat dan ilmu Inggris, pembaru pendidikan dan bapak ilmu pengetahuan modern. Ajaran Roger Bacon menganut paham empirisme, yaitu paham menekankan peranan pengalaman, sama dengan halnya Francis Bacon yang menganut paham ini. Karya Roger selanjutnya yaitu ensiklopedia dengan judul Karya Besar, Karya Kecil, dan Karya Ketiga. Bacon menjelaskan dasar-dasar pesawat terbang, kacamata, teleskop, dan kapal bermotor. Nah, mari kita masuk ke zaman modern. Zaman filsafat modern telah dimulai. Secara historis, zaman modern dimulai sejak adanya krisis zaman pertengahan, ada 2 abad, abad ke-14 dan ke-15, yang mengalahkan dengan gerakan Renaissance. Berikut adalah beberapa tokoh pada zaman ini. René Descartes. Berikut ini adalah 4 langkah metodis. Pertama, jangan pernah menerima apa saja sebagai yang benar. Kedua, pecahkan kesulitan menjadi sebanyak mungkin bagian. Ketiga, arahkan pikiran secara tertib mulai dari objek yang paling sederhana ke objek yang paling kompleks. 4. Aktivitas ilmiah dengan memakai metode skeptik. Selanjutnya, David Hume. Menurut pendapatnya, sumber pengetahuan adalah pengamatan yang memberikan. Pertama, kesan-kesan merupakan pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, baik lahiriah maupun batiniah, sifatnya jelas, hidup, dan kuat. Gagasan-gagasan pengertian merupakan refleksi atau perenungan kembali terhadap pengamatan langsung dalam kesadaran. Sifatnya redup, kabur, samar-samar. Empirisme menurut Hume, di dalam aliran empiris terdapat 3 prinsip pertautan ide, diantaranya. Pertama, prinsip kemiripan, yaitu mencari kemiripan antara apa yang ada di benak kita dengan kenyataan di luar. Kedua, prinsip kedekatan. Misalnya, apabila kita memikirkan sebuah rumah, maka berdasarkan prinsip kedekatan kita juga berpikir tentang adanya jendela, pintu, atap, dan sebagainya. Ketiga, prinsip sebab akibat, yaitu jika kita memikirkan luka, kita pasti akan memikirkan rasa sakitnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi
dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi yang canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati tempat kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar, aplikasi ilmu dan teknologi di abad ke-21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad ke-20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Albert Einstein, dia adalah salah satu contoh tokoh fisikawan yang sangat terkenal. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Ia berumur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Nah, sekian penjelasan singkat kali ini mengenai materi filsafat. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video kami kali ini. Terlebih terkurang, kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat tekan tombol like, comment, subscribe, and share.